Selamat datang ke dalam video tutorial praktikum modul 3.2 Geometric Dimensioning and Tolerance. Objektif pada modul kali ini adalah mahasiswa dapat memberikan simbol dan anotasi dengan menggunakan Autodesk Inventor 2019. Yang kedua, mahasiswa dapat memberikan toleransi untuk suatu objek dengan menggunakan Autodesk Inventor 2019. Yang ketiga, mahasiswa dapat memberikan datum untuk suatu objek dengan menggunakan Autodesk Inventor 2019. Dimensioning adalah suatu proses memberikan suatu ukuran dan anotasi ke sebuah gambar. Nah, general dimensioning ini terbagi menjadi tiga, yaitu linear dimension, radial dimension, dan angular dimension. Nah, pemberian dimensi ini dapat dibagi menjadi 5 menurut penempatan dari dimensinya. Yang pertama itu ada baseline, ordinate, chain, range, dan yang terakhir itu ada retrieve dimension. Pemberian dimensi ini juga memiliki aturannya masing-masing. Yang pertama itu jarak antara garis dimensi itu harus sama. Yang kedua, garis bantu dan garis dimensi itu tidak boleh berpotongan. Yang ketiga, hindari memberikan dimensi yang sama. Yang keempat, penempatan dimensi itu harus ditempatkan di luar objek. Yang kelima, gunakan sisi seminimum mungkin dalam memberikan dimensi. Datum adalah suatu referensi yang dijadikan acuan untuk memberikan suatu toleransi. Nah, datum ini biasanya diberikan simbol dengan menggunakan huruf kapital sebagai simbolnya. Sementara toleransi adalah suatu batasan yang diperbolehkan saat membuat suatu objek. Toleransi Soyan adalah suatu toleransi yang diberikan saat ingin menghubungkan dua benda atau lebih. Nah, toleransi ini terbagi menjadi 3, yaitu fit clearance atau soyan longgar, fit transition atau soyan pas, dan fit interference atau soyan sesak. Baik, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload kelengkapan praktikum modul 3.2 yang ada pada LMS. Setelah di-download, mohon diekstrak foldernya dan rename folder yang telah kalian ekstrak. Setelah itu, buka Inventor kalian, lalu klik Open File, dan cari folder kalian yang telah diekstrak tadi. Lalu rename file IDW yang ada dalam folder tersebut. Setelah di rename, kalian bisa membuka file IDW tersebut. Baik, di sini sudah terlihat sheet 1 yang kemarin telah kalian kerjakan. Hal pertama yang akan kalian lakukan adalah mengedit title blocknya dan membenarkan dimensi dari title block tersebut. Nah, dimensi yang benar itu dapat dilihat dalam study case. Dimohon disamakan.
Baik, jika sudah dibenarkan dimensinya, kalian dapat menonaktifkan dimension kalian, lalu mengedit identitas kalian dan melengkapinya. Untuk mengeditnya itu, kalian dapat mendouble klik hal atau teks yang ingin kalian edit. Setelah melengkapi identitas dan membenarkan dimensi dari title block kalian, kalian dapat klik finish sketch dan save edit. Setelah itu, kalian ingin ke tab Annotate dan mengaktifkan General Dimension kalian. Lalu, di gambar yang kiri, klik lingkaran terluar, tarik dimensinya keluar lingkaran, lalu klik kiri. Lalu akan muncul Windows Edit Dimension. Di sini kalian ingin ke tab Precision and Tolerance, lalu mengubah primary unit dan primary tolerance menjadi 0. Setelah itu klik OK. Dengan dimensioning yang masih aktif, kalian klik lingkaran kedua, lalu tarik dimensinya keluar, klik kiri, ubah primary unit dan tolerance menjadi 0, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama dengan lingkaran yang paling dalam. Selanjutnya kita pindah ke gambar yang kanan. Masih di tab Annotate, sekarang kalian ingin mengaktifkan Baseline Dimensioning. Pilih garis sesuai dengan study case dari kiri ke kanan. Setelah itu, klik kanan, Continue. Tarik dimensi ke atas hingga muncul titik-titik dimensinya. Lalu klik kiri. Setelah mengklik kiri, maka posisi dimensi akan diam di tempat yang kalian klik. Lalu klik kanan dan create. Selanjutnya masih di tab Annotate, kalian aktifkan Change Dimensioning. Lalu pilih garis sesuai dengan study case. Setelah itu, klik kanan, Continue, tarik ke bawah dimensinya hingga garisnya menjadi titik-titik, klik kiri, klik kanan, lalu create. Selanjutnya, kita ingin menghilangkan koma 00-nya agar lebih rapi dengan cara klik 2 kali, lalu ubah primary unit dan tolerance menjadi 0. Atau, kalian dapat mengaktifkan dimension, lalu klik kiri dimensi yang ingin kalian edit. Ubah primary unit dan tolerance menjadi 0. Lalu lakukan hal yang sama untuk dimensi-dimensi yang masih koma 00. Selanjutnya, kita ingin memberikan dimensi untuk chamfer kita. Untuk memberikan dimensi pada chamfer, itu ada 2 cara. Yang pertama, dengan general dimensioning. Caranya, klik garis yang membuat sudut chamfer tersebut, lalu tarik, sejajarkan dengan dimensi yang ada di sebelahnya, klik kiri. Lalu akan muncul tab Edit Dimension. Di sini kalian ingin pindah ke teks. Check box Height Dimension Value. Lalu ketik dimensinya, yaitu 1 dikali 45. Derajatnya di sini dapat diambil dari simbol yang ada di kanan. Lalu klik OK.
Untuk cara kedua, kalian dapat mencari di tab Annotate di bagian Feature Notes. Di situ ada chamfer. Nah, kalian harus mengklik garis yang membuat sudut dan garis lurusnya. Setelah itu akan muncul dimensinya sama seperti tadi, 1 kali 45 derajat. Lalu kalian klik kiri. Setelah itu klik kanan dan OK. Lalu kalian edit dimensinya dengan klik 2 kali. Klik Precision and Tolerance. Uncheck Global Precision, lalu ubah primary-nya menjadi 0. Lalu klik OK. Terlihat bahwa hasilnya itu sama, akan tetapi kita akan memakai cara yang pertama. Selanjutnya kita akan memberikan toleransi geometri, masih di Annotate, expand symbol, lalu cari Feature Frame Control. Selanjutnya kita perlu mengklik garis sumbu yang ada di luar objeknya. Jadi agak kecil, mungkin bisa di zoom dulu. Setelah diklik, kita tentukan posisinya, yaitu kiri atas seperti study case. Setelah itu klik kiri, posisinya sudah tetap, klik kanan, lalu continue. Setelah itu akan muncul tab Feature Control Frame kita yang akan kita edit sesuai dengan study case. Expand simbolnya dengan klik kiri, lalu pilih Cylindricity. Ubah toleransinya menjadi 0,01. Setelah itu klik OK. Hasilnya seharusnya menjadi seperti berikut. Baik, untuk pemberian dimensi dan anotasi di sheet 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan pindah ke sheet 2. Untuk pindah ke sheet 2, kalian dapat klik kanan sheet 2 lalu activate, atau kalian dapat double klik sheet 2 tersebut. Untuk sheet 2 ini awalannya sama. Kalian harus mengedit title block-nya, membenarkan dimensi dari title block-nya, dan melengkapi identitas kalian. Selanjutnya kita akan memberikan dimensi pada proyeksi paling simple, yaitu lingkaran kanan seperti sheet 1 tadi. Aktifkan dimension, lalu klik lingkaran terluar, tarik dimensinya keluar objek, klik kiri, pindah ke Precision and Tolerance, ubah primary unit dan tolerance menjadi 0, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang di dalamnya. Selanjutnya kita ingin memberikan dimensi untuk proyeksi yang ada di atas. Kalian ke Annotate, aktifkan Chain, lalu pilih garis yang sesuai study case. Jika tidak sengaja mengklik dot yang baru muncul, maka tekan Escape, lalu pilih ulang garisnya. Setelah memilih garis, kalian klik kanan, Continue, tarik hingga dimensinya menjadi titik-titik, lalu klik kiri, klik kanan, Create. Selanjutnya, kalian aktifkan lagi Chain Dimensioning kalian, lalu pilih garis sesuai dengan study case. Lalu lakukan lagi klik kanan, Continue, tarik, klik kiri, klik kanan, Create. Selanjutnya kita akan menggunakan dimension biasa, lalu pilih garis sesuai dengan study case, tarik ke kanan hingga garisnya menjadi titik-titik, lalu klik kiri. Di sini kalian ingin menggunakan toleransi. Nah, toleransi yang digunakan adalah toleransi simetrik. Di sini uppernya kalian ganti menjadi 0,01. Setelah itu primary unitnya diubah menjadi 0. Akan tetapi primary tolerance-nya tetap di 2,12, karena jika diubah menjadi 0, toleransinya akan menghilang. Setelah itu kalian klik OK. Sekarang
kita akan memberikan simbol untuk menunjukkan bahwa dimensi 12 itu adalah suatu diameter dari lingkaran. Caranya, edit dimensi dengan klik 2 kali, ubah primary unit dan tolerance menjadi 0. Lalu kalian pindah ke tab Inspection Dimension, cek box Inspection Dimension, lalu klik simbol dari diameter. Setelah itu, klik OK. Step selanjutnya adalah menghilangkan 0,00 dari setiap dimensi. Caranya seperti yang sebelumnya, double klik, lalu primary unit dan tolerance, ubah jadi 0, lalu klik OK. Jika sudah, matikan dimension kalian, lalu expand symbol, pilih feature frame control, klik garis yang telah ditentukan, tarik, klik kiri, klik kanan, lalu continue. Di sini, ubah simbol dan toleransinya sesuai dengan study case. Simbolnya circularity, toleransinya 0,005. Selanjutnya, kita akan memberikan toleransi geometri yang memiliki acuan pada proyeksi utama kita. Untuk memberikan acuan, kita memerlukan suatu datum. Nah, untuk memberikan datum, kita dapat mengekspand simbol, lalu pilih datum. Seperti pada gambar dan study case. Lalu, kita akan memilih garis yang telah ditentukan, pilih bagian bawahnya, lalu klik kiri. Setelah diklik kiri, kalian tentukan posisinya. Setelah ditentukan, kalian klik kiri, lalu di format text ubah menjadi acuan kita. Di sini kita menggunakan A kapital. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, kita akan memberikan toleransi geometri kita di simbol, expand, pilih feature frame control, lalu klik garis yang telah ditentukan, tentukan posisi, lalu klik kiri, klik kanan, continue. Nah, di sini ubah simbolnya menjadi perpendicularity dengan toleransi 0,1 dengan acuan atau datum A. Lalu klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti pada video atau study case. Baik, untuk sheet 2 pemberian dimensinya sudah selesai. Silahkan save terlebih dahulu agar tidak kehilangan progresnya. Lalu kita akan pindah ke sheet 3. Nah, di sheet 3 ini kalian harus mengerjakannya sendiri. Untuk apa saja yang harus dikerjakannya dapat dilihat pada study case nanti. Jika nanti pada saat lapor sudah selesai mengerjakan semua sheetnya, maka kalian perlu mengekspor sheet kalian menjadi PDF. Caranya, klik File, lalu cari Export, pilih PDF. Di sini rename file kalian yang akan menjadi PDF sesuai dengan ketentuan yang ada di study case. Setelah di rename, kalian buka Option, lalu ubah print range menjadi all sheet. Setelah itu, ubah vector resolution menjadi 4800 dpi, lalu klik OK. Pastikan lagi bahwa penamaan filenya sudah benar, lalu klik save. Jika sudah berhasil terekspor, coba buka PDF kalian, lalu cek bahwa sheet yang terekspor itu sudah benar. Jika sudah yakin, maka selamat, kalian telah menyelesaikan lab work modul 3.2 Geometric Dimensioning and Tolerance.